Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak sih Anda aware gitu ya ketika lagi beraktivitas tiba-tiba tuh kayak Anda tuh mudah lelah, terus kayak sulit untuk bernapas atau kadang-kadang kayak agak susah bernapas gitu ya, sesek. Nah, Anda harus berhati-hati karena bisa jadi ini indikasinya ke lemah jantung. Nah, ini salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi pada orang yang memiliki gangguan kesehatan pada jantungnya. Terus apa sih yang menyebabkan lemah jantung? Bagaimana cara mengindikasinya, mendiagnosisnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu seputar lemah jantung. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan jantung, kita akan membahas terlebih dahulu ya beberapa mitos fakta seputar penyakit jantung yang kayaknya udah di masyarakat kita tuh udah terlanjur dipercayai. Nah, nanti kan kita bahas ini beneran fakta atau mitos belaka. Kita lihat yang pertama. Oke. Penyakit jantung katanya hanya menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Nah, gini. Betul sih, orang tambah umur, tambah usia, proses aging lah ya. Maksudnya proses aging kan pasti ada proses degeneratif, metabolisme menurun dan lain sebagainya. So ini otomatis akan berpengaruh juga pada kesehatan dan fungsi atau kinerja dari organ tubuh kita. Salah satunya yang kita bahas sekarang adalah jantung, betul dong gitu ya. Tapi apakah penyakit jantung ini hanya menyerang orang-orang yang sudah lanjut usia atau sebenarnya gini, ada nggak sih kasus-kasus orang dengan ya apapun itu ya, maksudnya gangguan dengan jantungnya di usia-usia yang masih let's say masih produktif ya, maksudnya kayak 20 plus atau 30 plus deh atau 40 lah seperti itu ya. Kan kalau kita ngomongin lansia mungkin yang udah di atas 50 atau 60 tahun. Tapi pertanyaannya gini, under 50 itu ada nggak sih orang-orang yang punya masalah dengan jantungnya? Kalau dulu mungkin kita ngelihat ya ini muncul anggapan seperti ini karena mungkin kita ngelihatnya dulu orang-orang tua kita itu yang usia-usia segitu ya punya masalah sama jantung. Tapi dengan sekarang nih mungkin dengan pola hidup yang sedentary gitu ya, di mana banyak rebahan. Ya kita diuntungkan sih sama WFH mungkin ya, tapi akhirnya banyak juga yang rebahan ya akhirnya menyebabkan ya kita minum apa, makan apa, fast food dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nyeri dada itu berarti Anda punya gejala atau ini kayaknya indikasinya menuju ke sakit jantung. Oke. Betul, jantung itu posisinya ada di dada gitu ya. Jadi ketika orang kayak nyeri gitu di dada, apakah ini langsung indikasinya ke penyakit jantung? Atau ada yang bilang, enggak, itu mungkin angin lagi masuk alias masuk angin gitu ya. Maksudnya ada angin nyelip di dada seperti itu. Ada juga orang bilang angin duduk gitu ya. Nah gak ngerti ya, maksudnya ini ada indikasi. Kan orang ada yang bilang juga angin duduk itu adalah salah satu gangguan dari jantung seperti itu ya. Nah ketika orang ada nyeri di bagian dadanya, apakah ini selalu oke? Kalau untuk sekali-kali mungkin enggak ya, tapi kalau keseringan di dada nyeri, sakit atau di dadanya ada kerasa apa gitu ya, itu apakah indikasinya menuju ke sakit jantung sebelum kita benar-benar konsultasi ke dokter ya? Apakah itu indikasinya langsung ke penyakit jantung atau ada masalah dengan jantungnya, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Penyakit jantung itu kabarnya juga menjadi salah satu penyakit yang menurun atau bersifat herediter gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomongin diabetes oke gitu ya. Keturunan diabetes itu berpeluang besar mengalami diabetes karena ini metabolik ya gitu. Nah kalau urusannya dengan jantung ini apakah ada hubungannya juga ketika orang tuanya entah itu kakeknya, ayahnya atau ibunya mengalami penyakit jantung, gangguan any kind of gangguan lah ya sama jantungnya itu ke anak cucunya juga bisa menurun atau sebenarnya oke mungkin ada potensi juga sama seperti diabetes tapi ketika diimbangi dengan pola hidup yang jauh lebih sehat akan meminimalkan risiko terjadi penyakit jantung, nanti juga akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Orang kurus katanya aman nih bebas dari sakit jantung. Nah selama ini mungkin gini, stereotip yang kita dapat di masyarakat kita adalah mereka-mereka yang mengalami gangguan dengan kesehatan jantungnya adalah orang-orang dengan timbangan jarum kanan terus alias nambah terus weightnya, nambah terus berat badannya. Ya mungkin ini berbanding lurus dengan body mass index-nya ya, BMI-nya mereka, sehingga akhirnya mungkin overweight atau obesitas seperti itu. Tapi apakah ini menjamin menjadi guarantee kalau orang-orang yang jarum timbangannya ke kiri terus alias kurus
terus itu bebas, aman dari penyakit jantung. Bisa nggak sih kita nemuin ada kasus-kasus orang dengan ya badan proporsional atau lebih cenderung ke kurus juga mengalami jantung? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Stres buruk untuk jantung kita. Oke, gini. Kalau kita stres, itu kan biasanya rasanya apa sih? Was-was, betul nggak sih? Was-was, khawatir, cemas. Yang kita rasakan apa? Pasti jantung kita berdetak lebih kencang gitu ya. Nah, akhirnya apa? Katanya ada yang bilang bahwa stres itu juga bisa memengaruhi kesehatan jantung. Kita tahu ya, stres itu kan untuk kesehatan mental itu nggak bagus gitu. Tapi kalau hubungannya dengan jantung, apakah ada atau tidak nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar penyakit jantung dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya. Ada beberapa mitos fakta seputar penyakit jantung yang kayaknya udah masyarakat gitu ya di warga plus 62 ini gitu. Nah nanti akan kita bahas nih, maksudnya ini beneran fakta gitu ya yang harus kita waspadai atau well ini cuma mitos belaka. Nah untuk membahasnya ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Bayusi Eka Putra SPJP VH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Sen Karolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dokter Bayu, apa kabar? Pagi Mas Aden. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat lah harus ya, harus sehat di hari Senin yang indah ini harus sehat ya. Memulai aktivitas itu harus yang sehat. Betul. Jantung juga harus sehat ya dok? Pasti, itu pasti ya. harus. Oke dok, sebelum kita bahas tema kita hari ini lemah jantung, kita mau bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta yang kayaknya udah terlanjur nih ya dok ya. Maksudnya mau masyarakat kita yang kayaknya nggak ngerti ini antara udah beneran fakta atau mitos belaka karena udah terlanjur dari zaman baheula gitu ya dok. Yang pertama adalah penyakit jantung itu katanya cuma menyerang lansia. Ini mungkin pandangan karena mungkin orang-orang dulu ya, nggak tahu ya di luar sosial media sama internet yang berkembang begitu pesat. Mungkin dulu nggak ada yang tahu juga bahwa ada yang muda yang mengalami jantung gitu ya. Kan sekarang karena sosial media atau internet sangat berkembang pesat, jadi kita ngerti oh ternyata ada yang muda juga atau enggak seperti itu. Nah tapi sebenarnya secara medis bisa nggak sih ini menyerang yang muda juga atau enggak? Jantung itu hanya benar untuk lansia gitu. Oke. Ya, jadi itu sering nih orang nanya nih datang ke poli, dok kalau saya umurnya 30 tahun dok, mungkin nggak sih saya kena penyakit jantung? Jawabannya mungkin. Langsung diulti ya dok? Iya, langsung ulti. Karena orang harus sadar bahwa dari muda dia punya numpuk resiko ke arah penyakit jantung. Semudah apa? Pertanyaannya lagi kan? Ya, betul. Semudah apa? Pernah ada pasien serangan jantung 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun. Mudah banget kan? Masih 20 tahun awal bahkan di situ. Ya beda setahun sama aku. Ya, okay. 22 tahun. Jadi 22 tahun serangan jantung yang harus langsung dipasang ring. Pasang ring? Yes. Jadi itu bukan suatu hal yang kita anggapannya hanya pada pasien usia tua doang. Betul. Tapi juga pasien usia-usia muda. Walaupun kembali lagi ya, kejadiannya atau prevalensinya kita bicara statistik nih, 0,6% sampai 0,9%. Di bawah 1% kejadiannya. Tapi memang makin lama bertambahnya usia, resiko makin tinggi, kemungkinan plak itu numpuk makin tinggi. Tapi bukan berarti di bawah 35 tahun tidak ada masalah ke arah jantung. Aduh, seperti itu. 22 tahun itu masih muda banget ya. Tahun. Tapi walaupun prevalensinya secara statistik hanya 0,6 sampai 0,9, ini kan berawal dari 0 ya dok ya? Iya nggak sih? Maksudnya berawal dari 0 ke 0,6, 0,9, so ada kemungkinan dong probabilitas dia akan naik ke 1, ke 2. Meskipun kita tidak mendoakan seperti itu, tapi kemungkinan pasti ada dong. Nah makanya tidak menutup kemungkinan hanya lansia ya, jadi anak-anak muda juga harus lebih waspada ya. Oke, lebih aware. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini juga nih, nyeri dada. Aduh nyeri banget nih, wah jantung kamu, jantung. Itu sudah sering banget, itu kayak udah template banget orang nyeri di dada udah pasti langsung teman-teman di sekitarnya itu bukan dokter udah langsung ngediagnosis jantung itu. Padahal belum konsultasi dok, gimana tuh? Betul. Jadi kalau ditanya apakah nyeri dada itu pasti ke arah jantung, sebenarnya enggak. Kita tahu dada itu ada berlapis-lapis. Yang pertama ada lapisan kulit, bawahnya ada otot, ya ada tulang, lalu ada paru-paru, ada jantung. Nah sebenarnya dari lapisan tersebut kalau ada kerusakan apapun atau ada nyeri atau ada apapun di situ, dia bisa ngakibatin nyeri.
Jadi tidak harus selalu berhubungan dengan masalah jantung. Nah, contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan orang habis olahraga nih, nge-gym. Ya, dia misalkan stretching. Tiba-tiba ya kecetit betul. Dibilangnya sakit jantung, padahal kan belum tentu seperti itu. Ya, tapi bisa kita bedakan sebenarnya. Jadi misalkan kalau misalnya nyeri dada karena jantung itu nggak bisa ditunjuk. Jadi satu area luas gitu misalkan. Tapi kalau lebih ke arah otot, satu titik. Oh, dok, saya sakitnya di sini dok, satu titik. Kalau ditekan tambah sakit. Nah, itu biasanya ke arah otot. Oh, kalau jantung berarti dia luas ya? Luas areanya. Dok, di mana Pak, di mana sakitnya? Di daerah sini, Dok. Luas rasanya di sini, Dok. Kadang tembus ke belakang, kadang bisa menjalar ke tangan kiri, ke leher. Kadang-kadang dibilangnya sakit gigi, padahal mungkin suatu serangan jantung juga. Hati-hati makanya. Oke. Tapi tidak selalu nyeri dada itu berujung pada jantung, tapi salah satu gejala jantung mungkin nyeri dada. Betul. Oke, dan nyeri dadanya ya, tidak bisa digeneralisir, tapi yang meluas ya, tidak satu titik ya. Betul. Oke, terjawab ya. Nah tuh pemirsa, udah tahu kan sekarang udah terjawab ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini juga yang kadang-kadang orang ngeri nih. Kalau orang diabetes oke lah ya, itu secara metabolik kan akan katanya menurun. Maksudnya ada potensi risiko yang terjadi pada anaknya. Nah kalau jantung, gimana nih dok? Sama seperti berbagai macam penyakit metabolik ya. Jadi misalkan kayak seperti diabetes atau hipertensi pun juga, jantung pun juga bisa menurun secara genetik. Gitu. Berapa sih resikonya? Kita bicara angka lagi nih, karena kita kan by research. Betul. Kalau misalkan orang tuanya, seseorang itu misalkan nih anak, dia punya orang tua, dia punya riwayat serangan jantung, terutama dia serangan jantungnya pada usia muda, di bawah 60, ya, di bawah 60 tahun. Kemungkinan dia mengalami serangan jantung juga atau mengalami penyakit jantung juga 20-30%. Tinggi banget. Lebih tinggi dibandingkan orang normal. Wow. Itu kalau misalkan dia punya first degree relative, artinya dia punya ayah atau ibu dengan resiko keluarga intinya ya. Yes. Kalau kakeknya gimana? Studinya masih agak banyak yang nggak pas. Kadang-kadang ada yang bilang 15, ada yang bilang 10, tapi lebih kecil resikonya. Yang paling tinggi dari first degree relative, keluarga inti. Bisa nggak sih dok, itu kakeknya ada riwayat, ayahnya enggak, tapi dia dapat? Masih mungkin. Genetiknya bisa menurunnya kan seperti itu. Walaupun tadi risknya lebih kecil dibandingkan dengan yang misalkan keluarga inti. Itu yang harus diperhatikan juga memang. Jadi kalau misalkan dia punya ayah atau ibu, apalagi campuran keduanya, punya penyakit jantung, dia harus lebih aware, lebih sering check up. Ya, jadi dia jangan sampai udah ketahuan udah sampai serangan jantung duluan nih. Gitu. Oke ya, sedia payung sebelum hujan itu peribahasanya kepake banget ya dok ya. Invest kesehatan. Invest lah ya, oke jangan investnya yang branded aja ya, invest kesehatan juga ya. Oke dok, kita lanjut ya. Nah ini juga nih, katanya selalu anggapannya adalah yang sakit jantung itu pasti yang badannya agak melebar gitu ya. Kita nggak body shaming ya, tapi ini yang akhirnya terjadi di masyarakat kita seperti itu. Jadi kayak ya udah kalau gitu kurus aja deh, kurus itu anti jantung penyakit deh gitu ya. Jadi kayak jantungnya tuh aman pasti seperti aman, itu, pasti aman. Betul nggak sih dok? Kalau ditanya, kalau saya gemuk, resiko untuk penyakit jantung meningkat nggak? Meningkat. Itu pertama dulu, jangan kita nanti anggapannya udahlah saya gendut nggak apa-apa gitu. Itu hati-hati. Nggak gitu juga ya. Meningkat betul, karena dia ada resistensi insulin, nantinya akan berakibat pada penumpukan plak di jantung. Nantinya bisa serangan jantung dan lain-lain. Tapi apakah pasti aman pasien-pasien yang memang kurus? Nah ingat bahwa bahkan saya pernah ketemu orang-orang yang rajin olahraga, LDL-nya atau lemak jahatnya, kolesterolnya tinggi sekali sampai 300-400. Kok bisa ya, padahal aktif olahraga ya? Genetik. Jadi itu ada faktor lain yang harus diperhitungkan. Jadi ada masalah genetik yang bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Jadi masalah jantung itu bukan cuma masalah lifestyle, tapi juga masalah genetik. Itu yang kalau genetik berarti unmodified dong dok? Unmodified tapi bisa dilakukan dengan pemberian terapi. Jadi misalkan 400 nih dengan olahraga, lifestyle segala, dia tidak bisa menurunkan. Otomatis kita harus kasih obat lebih awal. Jadi seperti itu. Mau nggak mau ya kita bisa modifikasi
yang hasilnya, efeknya. Which is tadi misalkan LDL-nya lebih tinggi atau lemak jahatnya terlalu tinggi, bisa kita kasih obat. Genetiknya, udah genetik make up-nya udah kondisi seperti itu, udah nggak bisa kita apa-apain, ya sudah. Gitu jadinya. Aduh memang benar ya dok, masih screen dari awal itu penting banget ya, apalagi yang punya riwayat keluarga dari directnya itu ya. Aduh, oke dok. Kita lanjut yang terakhir. Ini juga nih, ini kayaknya Gen Z nih sekarang banyak yang bentar-bentar baper, bentar-bentar stres gitu, bentar-bentar burn out lah segala macam. Sementara tadi ada risiko untuk anak-anak muda 20-an tahun bisa mengalami sakit jantung juga seperti itu. Nah, stres katanya juga bisa berdampak pada kesehatan jantung juga. Kalau kita ngomong stres kan lebih ke kayak ini kan mental health issue gitu, nggak ada hubungannya sama fisik yang dimana ada jantung di situ. Tapi ada relate nggak sih bisa berhubungan antara stres dan jantung kita dok? Relate, sangat relate. Jadi kondisi stres itu di satu sisi dia akan bisa meningkatkan ke arah resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Betul. Orang kan bilang kan biasanya kan kalau saya ngamuk-ngamuk tensi saya naik nih. Ya itu betul. Itu betul ya? Betul. Ya, jadi orang banyak misalkan habis ngamuk, habis apa segala tensi tinggi, kejadian itu memang yang nyata. Di satu sisi stres itu juga bisa menurunkan HDL atau lemak baik. Ada studinya juga. Jadi bukan hanya itu sih, sebenarnya banyak macam-macamnya, insulin resistance dan lain segala, metabolic problem itu bisa muncul gara-gara stres. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan memang dengan kondisi stres, apakah bisa sangat berhubungan dengan masalah jantung? Sangat berhubungan. Jadi makanya kita kadang-kadang sebagai dokter jantung pun juga aware bahwa kalau pasien-pasien yang memiliki resiko ke arah depresi atau masalah mental health issue, ya pasti kita harus kerjasama atau kolaborasi dengan spesialis kesehatan jiwa. Oke ya. Betul lah berarti ya, maksudnya kayak apalagi selama pandemi kemarin dok ya, maksudnya mental health issue itu benar-benar matters banget ya seperti itu ya. Jadi stress management juga penting gitu ya. Oke dokter, thank you ya. Ini udah terjawab semua ini ya, mitos fakta seputar jantung. Nanti kita lanjut lagi ngomongin lemah jantung. Aduh, lemah lagi ya jantungnya, serem banget ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar lemah jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Jadi kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh langsung curhat-curhat, tanya-tanya sama dokter kita ya. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Bayusi Eka Putra SPJP VH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Dok, kita lanjut lagi ini ngomongin jantung itu kan penting banget ya. Apalagi tadi lihat fakta-fakta di segmen sebelumnya kita bahas mitos fakta. Waduh, umur 22 tahun, pasang ring. Itulah ya, makanya penting-penting banget dari awal tuh udah screening gitu ya, periksa-periksa. Nah, tema kita hari ini adalah lemah jantung. Udahlah jantung itu penting, terus lemah. Itu kayak ngebayanginnya aja kayak linu gitu ya, nyeri gitu. Lemah jantung itu kondisi yang seperti apa sih dok? Lemah jantung itu mungkin kita bahasnya secara awam ya. Untuk di bidang medis biasanya kita nyebutnya sebagai gagal jantung. Gagal jantung. Jadi gagal fungsi dari pompa jantung. Nah jadi kan fungsi jantung itu sebenarnya sebagai pompa. Betul. Ya, jadi kalau misalkan dia berkurang fungsinya, otomatis darah itu tidak bisa terpompa ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, gejalanya apa sih yang paling sering muncul? Tadi betul, jadi seperti dibahas di awal, cepat capek, ya, sesak napas, segala. Tapi kan nggak semua orang dianggapnya, oh nih kamu lagi lari cepat capek, berarti pasti gara-gara jantung. Belum tentu kan. Nah, yang khas itu apa biasanya kalau misalkan gagal jantung? Kalau misalkan orang tidur, ya dia sesak, dia artinya nggak bisa tidur satu datar. Jadi maksudnya terlentang gitu ya? Betul. Jadi dia biasanya dia butuh bantal agak tinggi. Jadi dia bantalnya biasanya tanya, Pak kalau tidur berapa bantal? Saya butuh 3 bantal dok, atau bahkan duduk. Nah itu biasanya itu sangat berhubungan dengan penyakit jantung yang sifatnya gagal jantung tadi. Oh berarti maksudnya gini, ketika dia tidur dengan tanpa bantal atau bantal yang tipis, dia akan kerasa sesak dok? Iya. Kenapa kayak gitu? Karena cairannya akan ngumpul di paru-paru. Jadi kalau posisi dia duduk pada saat tidur, gravitasi itu ada pengaruh gravitasi, cairan akan numpuk di bawah. Dan ketika dia tiduran datar,
Jantung itu nggak kuat pompa, sehingga nggak bisa bikin sirkulasi bagus dan numpuk di paru-paru. Makanya dia cepet capek, sesak napas, atau tidurnya pasti sesak pasti. Gitu. Itu khas untuk pasien gagal jantung. Oke, jadi nggak cuma yang cepet capek, sesak napas, tapi sesak napasnya yang khas banget tuh pasti kalau udah orang susah tidur dengan posisi bantal tipis atau tanpa bantal sesak itu pasti udah indikasinya. Hampir pasti udah ke arah gagal jantung. Itu biasanya udah khas tuh. Kita tanya pertanyaan di poli biasanya. Yang kedua biasanya yang khas lagi adalah kakinya bengkak. Oke, bengkak itu kan biasa kalau ibu hamil duduk kan bengkak, ya kan, gitu. Atau orang kelamaan duduk bengkak gitu. Itu beda, maksudnya ada penyebabnya kakinya bengkak atau gimana? Jadi memang tidak semua kaki bengkak itu pasti berhubungan dengan jantung. Balik lagi ya, yang tadi yang paling khas adalah tadi kalau misalkan tidur. Sesak. Tapi kalau kaki bengkak apakah pasti karena jantung, Dok? Belum tentu. Banyak macam. Bisa misalkan karena pembuluh darah kakinya melebar, varises, itu bisa. Ibu hamil karena kebanyakan volume cairan dalam badannya, itu juga bisa. Kalau misalkan orang tua gara-gara misalkan otot di kakinya udah turun, karena biasanya membuat supaya dia nggak bengkak itu adalah otot kaki juga. Jadi ketika kita jalan, dia akan mompa pembuluh darah vena di kaki supaya darahnya akan kembali ke atas. Kalau orang tua ototnya itu udah tipis, udah lemah, biasanya akan numpuk juga di kaki. Atau bisa juga penyakit ginjal. Nah, jadi sebenarnya ditanya, Dok, pasti nggak nih kalau kaki saya bengkak ke arah jantung? Belum tentu. Dipastiin dulu. Jadi banyak hal yang bisa ngakibatin seperti itu. Tapi kalau ada masalah lemah atau gagal jantung, pasti ada indikasi bengkak juga kakinya ya? Betul. Oke, tapi tidak semua bengkak ke situ ya? Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin lemah jantung, itu tadi gejala-gejalanya gitu ya. Kan kita ngerti ya, maksudnya jantung itu mungkin bisa direview lagi, Dok. Maksudnya kan ada beberapa bagian ya, atau apa sih bahasanya gitu, bagian-bagian di jantung itu yang memang fungsi utamanya adalah untuk memompa memompa darah untuk seluruh. Nah, akhirnya gagal jantung karena dia kemampuannya untuk memompa kurang gitu. Jadi yang paling pengaruh itu di bagian di anatomi jantung yang mana gitu. Iya. Jadi jantung itu dia punya 4 ruang. 4 ruang? Ya, 4 ruang. Jadi, tapi kalau mau dibagi itu ada kanan, ada kiri. Nah, 4 ruang itu apa? 2 serambi, 2 bilik. Atau kita bilangnya atrium dan ventricle. Ya. Nah, ada bagian serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Ya. Yang fungsi pompa utama itu yang bilik. Bilik. Oke. Bukan serambi ya? Betul. Ya, kalau serambi itu cuma biasanya numpang lewat. Ya. Nah, bilik kanan itu akan memompa darah dari seluruh tubuh yang isinya darah kotor ke paru-paru atau darah kurang oksigen ke paru-paru. Biar apa? Biar nanti oksigennya masuk ke dalam darah tersebut. Diambil dari paru-paru ya. Betul, karbon dioksidanya keluar. Nah, akhirnya dari paru-paru akan masuk ke jantung kiri, masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kiri. Nah, bilik kiri ini fungsinya untuk memompa seluruh badan. Nah, biasanya kalau gagal jantung atau lemah jantung itu yang mana, Dok, yang kena? Nah, itu dia. Bilik kiri. Ya, justru yang memompa ke seluruh badan. Makanya biasanya pompanya nggak bagus. Nah, itu akan numpuk mana? Ke paru-paru, ya bengkak paru-parunya, pencarian semua. Atau biasanya bengkak-bengkak di kaki semuanya. Nah, makanya yang pompa utama itu ya pompa yang bisa memompa ke seluruh badan itu yang bermasalah. Justru di bilik paling penting ya, memompanya si bilik kiri ini ya. Itu dia, makanya gejala makanya tadi aku langsung respon ya gitu. Karena memang penting banget gitu ya. Nah, kalau untuk tipe-tipenya, Dok, ada nggak tipe-tipe dari lemah jantung ini sendiri? Oke, lemah jantung sebenarnya atau gagal jantung itu sebenarnya kalau ditanya ada banyak nggak? Ada, tapi macam-macam itu biasanya kita dari dokter yang akan menentukan. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah apa aja sih penyebab dari lemah jantung itu sendiri? Nah, tipe-tipenya sebenarnya itu bisa mengarah ke arah sana. Apa aja sih yang bisa bikin gagal jantung atau lemah jantung? Satu, misalkan sumbatan pembuluh darah di jantung. Itu yang biasanya kita sering bahas. Ada serangan jantung atau apa, itu berhubungan dengan masalah sumbatan pembuluh darah di jantung. Kedua, misalkan apa? Karena penyakit genetik. Bisa juga nggak ada hubungannya sama pembuluh darahan, tapi langsung gangguan fungsi. Bisa juga seperti itu. Walaupun kondisinya baik ya dia? Baik, usia muda biasanya kena. 20 tahun, pompa jantungnya melar banget. Nah, habis itu dia, padahal dicek pembuluh darahnya normal, clear. Semua normal, nggak ada masalah. Tapi memang secara genetik, fungsi pompa jantungnya turun. Pada pasien apalagi? Ibu hamil bisa.
Jadi ada namanya penyakit jantung pada kehamilan. Jadi misalkan dia hamil usia di trimester ketiga, kok sesak cepat capek banget, ya tidur kok sesak banget, nggak kayak orang hamil normal. Itu juga bisa ada gangguan fungsi jantung. Ya. Dan apalagi terakhir, biasanya yang paling dekat-dekat juga penyakit katup jantung. Orang kan bilang tuh katup saya bocor, katup saya nyempit di jantung, itu juga bisa bikin gagal jantung juga. Kebanyakan dari situ. Ya, Oke, kalau dari mungkin ya, dari tadi kan udah keturunan, genetik dan lain sebagainya. Kalau dari jenis kelamin, kan ada mungkin beberapa penyakit yang dia lebih rentan terjadi pada laki-laki, lebih rentan terjadi pada perempuan. Nah kalau di jantung ini kan kayaknya, sorry kalau salah ya Mas, selama ini kita ngelihat lebih banyak pada laki-laki ya gitu ya. Maksudnya kayak apa ini memang metaboliknya laki-laki gimana gitu atau proses tubuhnya laki-laki gimana sih dok? Ada nggak urusan sama gender? Pengaruh, ya ada ngaruh. Jadi kalau misalkan jadi balik lagi ya, penyakit jantung yang sifatnya gagal jantung itu kan bisa diakibatkan sama penyakit jantung koroner tadi ya. Penyakit jantung koroner sumbatan pembuluh darah jantung. Lebih sering mana dok pada laki-laki dan perempuan? Laki-laki jelas. Ya. Kenapa seperti itu? Pertanyaan kan kenapa seperti itu? Hormonnya beda. Hormon perempuan, estrogen, progesteron itu dia melindungi pembuluh darah di jantung sehingga lebih tidak untuk plak-plak itu akan lebih sulit untuk nempel di sana. Nah, ketika wanita tersebut sudah menopause, baru resikonya akan berimbang sama laki-laki. Artinya justru lebih tinggi dong. Berimbang. Oh, berimbang. Berimbang. Nah, jadi tapi kalau pas lagi awal-awal, dari awal kan laki-laki udah numpuk resiko nih dari sejak awal, dari muda sampai tua. Jadi nggak heran kalau misalnya kejadian serangan jantung lebih banyak memang pada laki-laki. Oke, dan pada perempuan akan meningkat dan harus diwaspadai karena bisa jadi posisinya seimbang dengan laki-laki ya ketika menopause ya. Betul. Aduh, nah oke itu dari jenis kelamin. Nah ada satu lagi nih, nggak tahu ini kayaknya harusnya masuk segmen mitos fakta juga ya, tapi pengen tanya juga nih. Kalau orang suka keringetan di tangan tuh dok, ya nggak sih? Kayak itu tuh sering banget orang kayak laki-laki oke lah, kita stereotipnya karena masalah hormonal mereka lebih berisiko mengalami penyakit jantung. Nah ini sekarang tangan keringatan ini bukan keringatan pas mau interview kerja ya, itu nervous gitu ya. Tapi ada juga loh dok, maksudnya orang-orang tuh yang benar-benar keringetan tuh yang bukan sekadar keringetan biasa, bahkan bisa pakai anduk kan mereka itu gitu. Itu tuh ada hubungan gak sih? Itu kayak udah sering banget ya di masyarakat. Pertanyaannya banyak banget tuh ke arah sana. Betul. Tapi sebenarnya dari segi penelitian pun itu masih debatable. Jadi artinya masih belum jelas. Pertanyaannya ada, itu namanya hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Apa namanya? Dia basah semua tangannya. Yang lebih kita pikirin jangan-jangan dia masalah ke arah lainnya, misalkan ke arah tiroid atau ke arah lainnya. Tapi kalau ke arah jantung sendiri ditanya, dok resikonya memang ada nih, saya punya nih tangannya basah semua terus, padahal saya nggak nyeri dada, nggak ngapa-ngapain segala. Pasti saya ke arah jantung nggak? Belum tentu. Ya, tapi kalau ditanya ada nggak studi yang bilang ada resiko? Sebenarnya ada, 1,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang normal. Ada satu studi, tapi saya belum bisa bilang bahwa itu sebagai yang pakem. Karena secara penelitian masih belum established. Jadi masih belum bisa saya bilang, oh pasti ini bukan atau pasti ini iya. Jadi itu jujur masih debatable. Oke, belum dipublish secara belum bisa belum bisa kita kasih konklusi untuk hal itu. Oke dok. Oke, ini menarik banget ya ngomongin jantung. Aduh, gitu nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, lemah jantung. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Bayusi Eka Putra, SPJP FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Oke, Dr. Bayu, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum lanjut, ini katanya ada penelpon nih. Kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Pak siapa? Budi. Oh, Pak Budi di Jakarta. Di Jakarta. Pak Budi di Jakarta, silakan mau tanya apa ke Dokter Bayu? Dokter Bayu gini, mau bertanya. Saya tuh pernah tiba-tiba pingsan di kantor, terus kemudian dibawa ke IGD,
setelah dicek ternyata saya memiliki penebalan otot jantung dan kelainan di irama jantung. Nah, itu menyebabkan detak jantung saya sedikit tidak normal atau lebih pelan dibanding dengan orang normal kebanyakan. Nah, itu bisa terjadinya langsung, secara langsung saat itu juga, atau memang keturunan gitu sih, atau efek lain apa gitu. Oke. Saya sih dulu sering suka minum suplemen yang membuat kayak kita tuh kayak ada adrenalinnya tuh jadi yang membuat kita tuh lebih giat bekerja gitu. Lebih strong gitu ya. Lebih semangat gitu. Jadi iya. Ya ada kafein tinggi gitu. Oke. Dokter Bayu, sebelum jawab ada yang ditanyakan ke Pak Budi atau sudah jelas? Jelas. Oke. Sudah jelas. Mau ditanya nggak usianya berapa? Sorry. Pak Budi waktu itu udah sempat dilakukan USG jantung semuanya ya berarti ya? Betul. Sampai EEG dan lain sebagainya. Udah pernah dilakukan Holter monitoring nggak, Pak? Saya belum ya. Belum pernah ya. Oke. Usia Bapak berapa sekarang? Sekarang 40. 40. Udah pernah diberikan obat apa aja sekarang akhirnya? Saya bawa obat, lupa namanya. Ada beberapa obat yang saya dikasih oleh dokter yang untuk saya minum setiap hari. Nah, obatnya harus saya minum setiap hari sekarang. Oke. Itu ada, dicek dulu nih. Ada spironolactone, sama clopidogrel disulfat, sama furosemide. Oke. Sudah jelas? Ya, oke. Terima kasih Pak Budi di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Tadi udah disebutin tuh dok. Obat-obatnya harus minum setiap hari lagi itu. Jadi saya tahu kira-kira diagnosisnya ke arah mana. Oke, jadi kalau masalah penebalan otot jantung ya, dan sebenarnya ke arah irama jantung yang agak lebih melambat dibandingkan sebelumnya, sebenarnya masih banyak nih yang harus kita explore ya. Penyebabnya kenapa? Tapi pertanyaannya kan yang khas tadi dari Pak Budi adalah apakah karena memang misalkan saya minum obat-obatan atau suplemen tadi yang dari sejak saya muda misalkan itu bisa ngakibatin jantung saya lebih jadi bengkak. Sebenarnya unlikely ya. Jadi bukan dari situ biasa penyebabnya. Ya. Nah, biasanya apa aja sih yang bisa bikin jantungnya itu bengkak? Tadi satu balik lagi. Bisa karena itu memang progresnya bertahap, ya. Memang pasti biasanya bertahap sih, nggak mungkin tiba-tiba langsung bengkak seperti itu atau menebal, ya. Satu bisa karena memang dari adanya hipertensi, ya, dia bisa menebal seperti itu. Bisa juga dia akibat dari genetik, ya. Tadi yang saya bilang genetik itu bisa melemahkan otot jantung atau bahkan kadang-kadang bisa mengakibatkan menebal. Nah, meskipun pola hidupnya sehat. Betul. Bahkan kadang-kadang pada atlet pun bisa. Even pada atlet itu ada atlet yang lagi berolahraga pada saat aktivitas tiba-tiba pingsan. Kata-katanya penting tuh, pingsan. Ya. Iya tadi kayaknya Pak Budi ada kata-kata pingsan di situ. Nah itu yang kadang-kadang kita nyebutnya, saya nggak tahu nih diagnosisnya apa kan dari dokter spesialis jantungnya ya. Ada yang kita sebut sebagai hipertrofik kardiomyopati atau karena akibat dari genetik dia bisa mengakibatkan penebalan otot jantungnya dan biasanya ada gangguan irama jantung pada pasien-pasien itu. Ini bukan kasus yang sering sebenarnya kalau misalkan muncul seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kejadian ya harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena irama jantung bisa berubah setiap saat dan bisa mengakibatkan pingsan. Nah, jadi pingsan itu tadi kata-kata yang penting bahwa bukan hanya mungkin gara-gara masalah di otak atau apa. Kadang-kadang pingsan dibilangin kan karena stroke lah atau apa segala kan. Betul. Yang salah satu yang penting adalah gara-gara masalah jantung atau aritmia atau gangguan irama jantung bisa bikin pingsan seperti yang dialami oleh Pak Budi tadi. Nah, tapi mungkin perlu banyak data informasi lagi, pemeriksaan echonya lihat seperti apa tadi, USG jantungnya, hasil pemeriksaan EKG-nya seperti apa, hasil pemeriksaannya seperti apa, supaya nanti saya bisa paling nggak menjawab lebih detail lagi sebenarnya. Memang datanya kan nggak mungkin kita tanya semua di sini. Tapi tendensi tadi ke Pak Budi itu genetik ada nggak sih? Kemungkinan besar, makanya. Kemungkinan besar genetik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mungkin ini kan pengalaman pertama ya, tadi kalau tidak salah si Pak Budi bilang, bahwasanya tiba-tiba pengalaman langsung pingsan dan nggak pernah ada, nggak tahu ya, makanya kita belum tanya tadi, sempat tanya udah pernah pemeriksaan belum, masa screening ada masalah sama jantungnya atau enggak gitu. Nah yang ditakutkan adalah ya semoga tidak terjadi lagi, tapi ada nggak kemungkinan bisa terjadi lagi
tapi kan udah konsumsi obat dok tadi. Masih bisa berulang sebenarnya. Ya, kalau misalkan memang tadi etiologinya atau penyakitnya yang saya bilang tadi, ya hipertrofik kardiomiopati. Tapi misalkan kalau dia udah konsumsi obat, udah pasti tidak ada perburukan nggak? Ya nanti harus di follow up. Makanya pasien-pasien yang udah punya penyakit jantung nggak mungkin kita hanya sekali konsul beres. Nah, kita harus lihat by follow up bagaimana nih perkembangan penyakitnya. Perlu nggak tata laksana lebih lanjut? Dengan obat aja udah cukup belum? Karena kalau kemungkinan masih mengganggu, ada gangguan irama jantung yang memberat, ternyata masih berulang terus, ya mungkin perlu tata laksana lebih lanjutan. Tindakan apa misalkan, tergantung nanti kondisi seperti apa. Itu tadi obat yang dikonsumsi Pak Budi sudah benar? Iya, sesuai. Artinya memang untuk masalah misalkan biasanya jantungnya itu kaku biasanya kalau seperti itu. Itu harus dikonsumsi umur hidup atau pas lagi ada masalah atau gimana sih? Nah, ini penting juga nih, pertanyaan sering nih pasien kayak gini nih. Dok, saya kan udah enak nih dok, misalkan gitu. Saya udah nggak perlu minum obat lagi ya. Masalahnya adalah jantung itu kalau udah mengalami kerusakan, dia sifatnya bukan sesuatu yang reversible. Tidak semuanya, ada yang reversible, ada nggak? Ada biasanya gagal jantung pada ibu hamil biasanya reversible. Oh, karena pas lagi hamil aja. Nah, kadang-kadang bisa membaik nanti setelahnya. Kayak diabetes hamil gitu ya. Kadang-kadang bisa, ya. Nah, tapi kalau misalkan kebanyakan masalah jantung itu tidak reversible masalahnya. Jadi dia akan menetap seumur hidup. Otomatis obat pun akan harus dikonsumsi seumur hidup. Itu problemnya. Ya, semoga semangat ya untuk Pak Budi ya. Semoga semangat, Pak Budi. Terus sehat selalu ya. Meskipun kita bukan nakut-nakutin tapi harus menjaga diri dengan baik ya. Oke ya, tetap sehat ya Pak Budi ya. Semoga sehat terus Pak Budi yang di Jakarta ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan menjadi kasus yang menarik nih. Maksudnya dari Pak Budi kita belajar bahwasanya mungkin Pak Budi juga nggak merasa ada genetik ya, atau ya karena satu dan lain hal mungkin tidak hanya Pak Budi, mungkin banyak orang lain juga di luar sana yang kasusnya 11-12 sama Pak Budi. Ini kan masalah screening gitu ya. Orang tiba-tiba pingsan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba oh ternyata aritmia, ternyata ini segala macam gitu. Masalah screening deteksi dini itu sebenarnya bisa nggak sih? Maksudnya kayak untuk orang-orang yang punya genetik, entah tahu atau tidak, oke itu memang potensinya lebih gede ya. Tapi untuk yang non-genetik pun kan ngelihat kasus ini atau ngelihat perbincangan kita hari ini kita jadi lebih aware dong dok. Maksudnya kayak oh ternyata jantung itu begini begitu gitu. Bisa nggak sih either yang punya genetik atau non genetik kita bisa nggak sih memeriksakan diri dari awal banget bahkan tadi 22 tahun udah ada masalah kan gitu. Maksudnya kayak dari kecil itu bisa nggak sih deteksi dini untuk mengetahui bisa kelihatan nggak maksudnya gitu. Jangan sampai tiba-tiba udah langsung pingsan gitu. Tiba-tiba udah langsung datang ke IGD gitu kan. Nauzubillah itu jangan ada. Ya amit-amit seperti itu. Tapi kalau kita memang menyarankan ya, apalagi dari American Heart Association juga kita kan patokan dari sana juga ya. 20 years old ke atas atau 20 tahun ke atas itu udah harus mulai check up sebenarnya. Apa sih yang di check up? 20 tahun sampai 30 tahun biasanya kita akan melakukan check up satu EKG. Rekam jantung. Ya, rekam jantung. Karena biasanya kalau ada kelainan genetik pun akan kelihatan di situ biasanya. Walaupun tidak semuanya. Saya bilang ya. Tapi paling nggak kita bisa screening di awal seperti itu. Kedua, kita periksa tekanan darahnya. Kadang-kadang ada aja umur 18 tahun, 24 tahun, punya tensi tinggi. Misalkan 170/100 tiba-tiba datangnya. Tapi berarti dia nggak ada keluhan apapun. Ya, tensi kedua. Ketiga, pemeriksaan ke laboratorium. Apa laboratoriumnya? Kolesterol. Karena banyak juga tuh kan kolesterol sebenarnya ada yang bilang, aduh dok di sini kolesterol saya tinggi sakit. Iya. Nggak selalu. Habis makan enak nih dok. Gitu. Nggak selalu seperti itu masalahnya. Ya, jadi kadang kolesterol tinggi tanpa ada gejala apapun juga. Ya, jadi 3 itu 20 tahun ke atas. Baru kalau misalkan 30 tahun ke atas bisa kita menyarankan ditambah lagi pemeriksaan gula darah sama pemeriksaan treadmill test. Oke, EKG gitu ya. Rekam jantung itu menarik dok. Maksudnya kayak rekam jantung itu ketika EKG hasilnya normal, apakah bisa jaminan bahwa akan normal terus? Itu kan kadang-kadang kayak, dok EKG aku aman nih gitu. Kan banyak yang akhirnya berleha-leha tuh. Betul. EKG itu sifatnya hanya untuk screening. Ya, jadi apakah dia pasti bisa mencakup semuanya? Belum tentu. Ada beberapa hal yang harus dilihat lebih detail lagi karena sesuai dengan keluhan pasien. Tapi kalau hanya sebagai screening awal aja nggak cukup sebenarnya. Ya, kecuali kalau misalkan tadi ya usia 30 tahun ke atas kita harus lebih aware ke arah masalah pembuluh darah jantung di treadmill segala. Tapi kalau dibilang dok saya EKG-nya aman nih, wah nggak mungkin dok saya penyakit jantung, belum tentu. Ya, karena namanya EKG itu hanya satu part dari pemeriksaan jantung. Kita misalkan dari kamera nih, kita hanya lihat dari satu sisi.
Ya, kita masih belum bisa ngelihat dari sisi-sisi lain yang mungkin tidak bisa dilihat dari sama si EKG ini. Oke, Gitu. jadi jangan berleha-leha ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Bayusi Eka Putra SPJP VH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Dr. Bayu, ini masih banyak yang kita bahas, tapi ini ada penelpon. Kita sapa lagi ya hari ini Dr. Bayu laris manis nih ya dok ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, pagi dengan Tari di Jakarta. Ibu Tari di Jakarta. Silakan Bu Tari mau tanya apa ke Dr. Bayu? Oke. Halo dokter. Ya, halo pagi Bu Tari. Ya, saya Tari, umur 48 tahun. Nah, kalau kondisinya gini dok, kalau saya setiap habis makan, itu badan lemas, ngantuk, itu jantung debar-debar gitu dok. Udah sejak berapa lama Ibu kayak gitu? Udah 6 bulan terakhir. 6 bulan. Udah pernah cek lab semuanya? Pemeriksaan gula darah? Belum, tapi semenjak pandemi saya belum pernah cek lab. Tapi terakhir cek itu kondisi sih normal ya, kayak darah normal. Cuma ada GERD sebelumnya. Tapi waktu itu nggak ada kondisi jantung berdebar. Tapi kalau sekarang setiap habis makan begitu. Jadi saya lebih senang tidak makan, berpuasa. Waduh. Oke. Udah berarti belum pernah ke dokter sejak ini belakangan udah belum pernah ke dokter ya berarti ya? Setahun terakhir ya? Belum. Oke. Terakhir check up itu 2020, itu normal semua. Tapi ya ini setelah pandemi ini, nah kan nggak check up lagi. Cuma kalau saya setiap habis makan, berdebar. tapi kok besar ya? Berapa lama Ibu? Ya berapa bulan terakhir ini lah ya. Berdebarnya setelah makan. Iya, setelah makan aja. Berapa lama durasinya? Kira 5 menit, 10 menit? Kalau di berdebarnya itu mungkin sampai 2 jam ya. 2 jam. Oke, kalau berdebarnya itu kondisinya ya berapa menit lah, setengah jam gitu. Ada keringat dingin nggak? Enggak. Enggak ya. Oke, sudah jelas ya, dok? Kebayang. Oke. Terima kasih Bu Tari di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Gimana nih 48 tahun, dulu MCU aman, mungkin ada GERD gitu. Yeah. Terus gimana? Sebenarnya sih kalau ini nggak spesifik gejalanya ya. Jadi ada keluhan berdebar hanya setelah pada saat makan itu sebenarnya kalau dibilang khas ke arah jantung belum tentu juga sebenarnya. Berdebar itu pun juga harus dipastiin mengenai berdebarnya itu seperti apa ya. Dari mana? Dari pemeriksaan EKG balik lagi. Nah idealnya seperti apa kalau untuk Bu Tari idealnya nih. Jadi misalkan kalau dia mau pemeriksaan check up sebenarnya saya saranin untuk Bu Tari kalau sebelum mau dilakukan pemeriksaan EKG makan dulu tuh. Justru makan dulu. Nah, pada saat berdebar itu coba diperiksa EKG-nya seperti apa. Karena kita harus tahu berdebar itu kondisinya memang iramanya teratur apa enggak atau ada kelainan enggak dari pada saat EKG itu dilakukan pemeriksaan. Ya, kalau ditanya, "Dok, ini ke arah mana?" Masih terlalu luas sebenarnya, ya. Kalau ditanya apakah masih pasti ke arah jantung, belum tentu lah dibalik lagi. Kalau tadi kan pertanyaan saya kan ada rasa nggak enak nggak, maksudnya di perutnya segala, ada keringat dingin nggak segala. Karena bisa nggak sih habis makan itu, misalkan makan besar gitu, mencetuskan serangan jantung? Ada beberapa kasus seperti itu. Oh bisa? Bisa. Jadi ada beberapa kasus. Jadi heavy meal atau makan terlalu banyak itu juga bisa mencetuskan serangan jantung juga. Tapi kalau dari gejalanya ini sih nggak cocok. Ya, pasti ada chest pain atau ada dada nggak nyaman. Ini kan hanya berdebar saja kan. Nah, tapi ya kalau seperti ini baiknya untuk Bu Tari jelas untuk melakukan pemeriksaan check up. Ya, check up-nya apa aja? Usia 48 tahun nih tadi kita tahu ya. Laboratorium jelas ya, masalah gula, ya masalah untuk ke arah lab kolesterol, fungsi liver dan lain segala itu biasanya ada panelnya sendiri untuk usia 40 tahun ke atas. EKG jelas ya, sama treadmill. Tapi tadi khusus untuk EKG, khusus Bu Tari, tadi pemeriksaannya sebaiknya tadi sebelum misalkan melakukan EKG bilang, saya nih biasanya setelah makan baru berdebar nih. Boleh nggak saya makan dulu, nanti setelah makan saya agak berdebar keluhannya di EKG, biar ketahuan. Ini apa nih? Jadi kalau misalkan kayak gini masih
terlalu luas. Saya masih biasanya kalau mau MCU harus puasa tuh dok? Nah, setelah ambil darah, udah boleh nggak puasa lagi. Gitu. Betul, kan hanya puasa untuk ambil darah doang loh. Ya. Lab segala udah beres, bilang saya mau periksa EKG setelah saya makan karena itu berdebar. Nah, bisa kok difasilitasi harusnya. Itu hanya untuk mendapatkan data, oh kolesterolnya pada saat puasa gimana, gulanya setelah puasa gimana, gula setelah makan seberapa. Nah, itu yang penting biasanya. Yang penting dikasih notify lebih dulu, saya butuh melakukan periksa ini karena saya ngerasa ini. Nah, gitu. Terus ngomong-ngomong puasa jadi keinget tadi Bu Tari lebih prefer ke puasa ini antara pingin sehat atau hemat ya gitu ya. Nah, sebenarnya gimana tuh? Kok akhirnya malah memutuskan aku lebih puasa aja? Kan nggak bagus juga tuh untuk tubuh, Dok. Betul, apalagi kalau misalkan ada kata-kata GERD ya. Jadi kalau ada pasien-pasien GERD ya, pasien-pasien dispepsia atau masalah lambung, ya harus hati-hati sih sebenarnya lebih ke arah puasanya. Kenapa? Karena orang yang punya masalah lambung biasanya memang dari penyakit dalam nih, sering ngomong seperti ini juga, makannya harus lebih sering dengan porsi yang lebih sedikit. Nah, kalau misalkan kita biarkan seperti itu, takutnya juga punya masalah lambungnya akan jadi lebih berat. Karena asam lambungnya itu akan lebih mengerosi dinding dari si lambungnya tersebut. Makanya kan idealnya makan sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, tapi sering. Nah, coba mungkin untuk Ibu Tari, siapa tahu itu apakah masih bisa berhubungan nggak dengan GERD. Kadang-kadang masih bisa sebenarnya. Kadang-kadang orang ada sensasi rasa nggak enak di perut, manifestasi, oh saya jantung nggak ya, atau kok saya rasanya berdebar nggak enak dadanya, masih bisa ke arah GERD tadi. Manifestasi GERD kan salah satunya mungkin debar jantung. Betul, orang kadang-kadang bisa salah kaprah nih, oh ini jantung bukannya, atau masalah GERD nggak ya. Coba aja saran saya untuk sebelum melakukan pemeriksaan, makan lebih sering tapi dikit-dikit. Tapi tetap untuk Ibu tadi untuk 48 tahun saran saya tetap dilakukan pemeriksaan check up lah buat mastiin. Ini karena masuk kategori usia yang rentan nggak sih dok? Betul, itu dia. Ya? Betul. Oke, jadi above 35 ya. Dan munculnya tuh sekitar 6 bulan terakhir, berarti memang ada urusan. Ada sesuatu yang baru. Nah, itu artinya harus dicek lebih lanjut lagi. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Tari. Segera cek dan konsultasi ke dokter supaya dapat sehatnya ya, supaya nggak debar-debar terus mau makan atau enggak. Kan tubuh juga perlu makan ya, namanya tubuh harus diisi bensin supaya untuk beraktivitas. Betul. Bahasanya. Tankinya harus full tank ya. Terima kasih Bu Tari ya. Oke dok, sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu sudah menunjukkan harus berpisah. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih Dr. Bayu, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Senka Rollo Sumari Serpong ya dok ya. Sehat selalu, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Bayu. Semoga bermanfaat ya dan jantung kita sehat. Saya Radha Madlia pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok. Thank you.